Selamat datang di channel saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan permisian. Jadi kalau kita membuat ya sebuah logic, jadi logiknya sebuah loket rumah sakit atau loket klinik ya, di mana di klinik ini ya kita memiliki yang namanya kasir ya. Saya kasih gambaran kasir, terus apotik. Nah, sebenarnya juga di antara ini ada namanya dokter. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya gambaran sederhana yang sebenarnya nggak mewakili apa yang akan saya bahas. Tapi pada dasarnya adalah saya adalah seorang pasien ya. Saya adalah seorang pasien di mana pasiennya ini diharuskan untuk berobat, ya kan? Nah, gimana caranya untuk supaya dia dapat obat? Tujuannya adalah ya, dia mendapatkan obat. Nah, kalau dalam alur sebuah program, nah kita ada istilahnya sumbernya, ya, source-nya, dan juga tujuannya, target. Ya. Nah, source-nya, sumbernya adalah kita sakit. Nah, dari sakit itu kita butuh obat sehingga kita harus ke klinik. Nah, di klinik ini yang sudah kita ketahui, kita nggak bisa langsung dapat obat kan, kalau kita nggak ada pemeriksaan dokter. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai dari kita sebagai pasien menuju klinik, terus ke dokter, ke apotik. Jadi saya sebagai orang yang sakit, saya menuju ke klinik, menuju ke kasirnya untuk mendaftarkan data saya. Nah, dalam program itu bisa dibilang saya ngasih data-data apa yang saya buat, lalu diinput oleh si kasir. Nah, si kasir ini otomatis secara data ini akan dibaca oleh si dokter. Nah, jadi kan ke dokter seperti ini. Nah, di dokter akan baca, terus istilahnya akan review, dan kemudian akan dia lanjut dengan memberikan obat yang nanti akan lanjut ke apotik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa mendapatkan obat. Walaupun kita akan kesampingkan masalah flow yang ada di apotik, di mana kita bayar dan lain-lain ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan sebuah data. Jadi saya ngasih data ke kasir ya, atau kita bisa sebut juga admin. Tapi untuk supaya nggak membingungkan A yang di bawah, maka saya sebutnya kasir atau C ya, lebih tepat. Nah, di kasir ini data-data sudah masuk dan akan dikirim ke dokter ketika sudah selesai dimasukkan, gitu. Jadi di sini sebenarnya ada dua proses, yaitu memasukkan data, ya, memasukkan data dan juga submit. Tapi ini submit yang awal-awal ya. Jadi mungkin kita sebut aja ini sebagai save. Gitu. Nah, setelah data ini di save, sebelum data ini di save, yang bisa membaca data ini hanya kasir karena dia yang input. Apakah bisa dibaca oleh orang apotik? Nggak bisa, karena secara ini adalah data punya si kasir. Nah, ketika sudah di save atau di submit, dia akan masuk ke dokter, di mana dokter bisa baca ini isinya dari ini, ya. Ketika di dokter, dia akan bisa baca apa yang ditulis oleh si kasir, ya. Setelah itu, tapi apakah bisa dibaca oleh apotik? Tidak. Jadi hanya dibatasi apa yang boleh dibaca. Nah, setelah dari dokter sudah melakukan save lagi, ini dia akan nge-save lagi istilahnya ya, save. Nah, tapi sebelumnya dia input, misalnya nginput diagnosa. Ya, dia nambah datanya, tambah datanya. Nah, dia akan lanjut ke apotik. Nah, di apotik dia akan bisa baca apa yang dia hanya bisa lihat.
Misalnya di sini dia boleh melihat tentang keterangan informasi si pasien. Mungkin si pasien kan sebenarnya ada beberapa data sensitif yang nggak boleh di-share ya, kayak tanggal lahir. Nah, si apotek ini bisa melihat nama orangnya, bisa melihat jenis kelaminnya dan lain-lain, tapi dia tidak bisa melihat hal-hal yang sensitif seperti tanggal lahir misalnya. Nanti dibatasin. Nah, ini sebenarnya adalah flow yang saya sebut sebagai flow approval. Flow data approval, di mana data yang berjalan itu hanya bisa dilihat oleh beberapa orang atau beberapa orang ditargetkan untuk melihatnya. Nah, untuk yang beberapa poin lagi, ketika sudah masuk ke orang tertentu, orang tersebut nggak bisa melihat lebih dari apa yang boleh dia lihat, gitu. Ya, mungkin akan cocok kalau kita sebut data approval atau data verifikasi atau gimana, seperti itulah. Nah, ini adalah base dari apa yang akan kita bahas hari ini, saat ini, ya, dimana flow yang sedang berjalan, ya, dari data itu dibuat, data itu disimpan, terus data itu bisa dilihat sebagian, gitu ya. Jadi bisa ngeliat sebagian nih, mungkin dokter bisa ngelihat semuanya, ya kan, karena dia orang pertama. Tapi ketika dia udah orang yang kedua kayak apotek, dia hanya bisa lihat sebagian. Misalnya tanggal lahir itu disamarkan diganti dengan umur, misalnya umurnya 40 tahun, 39 tahun, tapi nggak disebutkan tanggal lahirnya berapa. Atau mungkin karena ini kan terkait apotek, mungkin dia juga butuh nomor telepon, maka telepon pun dimunculkan di sini, gitu. Karena ada beberapa case, jadi dimana apotek itu punya tanggung jawab untuk menghubungi si yang punya obat, ya, yang saya kasih obatnya itu, karena mungkin obat keras atau dan lainnya dan sebagainya. Jadi dia harus ada SOP untuk misalnya nelpon ke orangnya apakah dia baik-baik aja gitu selama menggunakan obat ini, itu. Tapi itu di luar dari pembahasan kita, dimana intinya adalah data ini bergerak ke siapa-siapa aja. Data ini dibatasi apa aja yang dilihat sebelum nanti akhirnya masuk ke step terakhir, yaitu data close. Di close, mungkin simpelnya aja di close, gitu. Artinya kalau di close itu artinya udah final, nggak bisa diganggu gugat lah, istilahnya seperti itu. Nah, dari sini kita akan langsung masuk ke bagaimana bentuk database-nya.